Kalau orang yang biasa minum Es teh teh manis pinggir gitu, jalan. manis apapun mau Iya. teh mau kopi, pokoknya minuman manis Iya. yang menggunakan Gula. gula pasir itu biasanya berat badannya akan Naik. naik. Nah, dengan potong aja berat badannya akan turun. Tapi sampai satu titik dia stuck gitu loh. Nah, kita harus ngenalin kita nih jenis yang mana. Tahu dulu pola makan pada dasarnya pola makan yang sehat seperti ini. Kembali lagi tadi 4 ya. Iya. Nggak cuma makan yang harus diatur. Kita kurang tidur pun susah nurunin berat badan. Apa aja sih faktor kalau gitu yang menentukan keberhasilan diet untuk nurunin berat badan? Kenali dirimu. Lagi-lagi kenali diri. Kenali ya. dirimu. Oke. Karena ada orang yang hanya dengan ngurangin sekarang kan lagi ngetren es teh manis yang di jalanan cuman ada satu booth doang. Saya nggak boleh nyebut merek. Tadi udah nyebut merek, masa Iya, satu. teh iya masa teh saya nyebut lagi, udah nggak bayar lagi gitu kan. Jadi kalau orang yang biasa minum Es teh teh manis pinggir gitu, jalan. manis apapun mau Iya. teh mau kopi, pokoknya minuman manis Iya. yang menggunakan Gula. gula pasir itu biasanya berat badannya akan Naik. naik. Nah, dengan potong aja berat badannya akan turun. Tapi sampai satu titik dia stuck gitu loh. Nah, kita harus ngenalin kita nih jenis yang mana. Tahu dulu pola makan pada dasarnya pola makan yang sehat seperti ini. Kembali lagi tadi 4 ya. Iya. Nggak cuma makan yang harus diatur. Kita kurang tidur pun susah nurunin berat badan. Kurang gerak susah nurunin berat badan, terutama orang-orang yang udah mulai umurnya lanjut ya. Semakin berumur semakin sulit menurunkan berat badan hanya dengan mengatur makanan. Jadi harus dibantu dengan aktivitas fisik dan olahraga. Sama stres. Stres itu pengaruhnya secara tidak langsung muter-muter naikin berat badan. Nah, gimana kalau yang katakanlah yang bagi para lansia gitu ya, yang udah sulit untuk aktivitas fisik, itu gimana cara ngakalinnya? Apakah bisa dengan udah cukup jalan sehat aja, itu misalnya keliling komplek, itu apakah cukup gitu untuk sesimpel itu? Tergantung dia tidak bisa, ketidakmampuannya itu sebatas mana, keterbatasannya itu sebatas mana. Kalau misalnya sangat sulit, misalnya dia nggak bisa berdiri, misalnya mungkin udah artritis di lututnya, udah susah gitu, kan dia bisa bergerak olahraga di bangkunya. Jadi bisa ada aktivitas-aktivitas, misalnya dia bisa ngangkat barbel yang ringan di bangkunya. Dia bisa olahraga apapun, atau olahraganya dilakukan di dalam air. Di dalam air kan berat badan menjadi lebih ringan gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan mengakali keterbatasan yang dia miliki. Jadi bukan berarti dia nggak bisa bergerak seperti kita dengan lincah gitu, terus dia jadi alasan untuk aku nggak bisa olahraga. Tidak, selalu ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Kalau misalnya orangnya udah terbaring nih misalnya ya, kita harus menggerakkannya secara pasif. Secara pasif. Jadi kan ada orang yang misalnya paling gampang stroke misalnya. Iya, nggak bisa udah. Dia tiduran gitu. Kalau kita tidak menggerakkan kakinya, maka massa ototnya akan turun. Dan itu akan kesehatannya akan buruk kemana-mana. Makanya orang yang stroke harus digerakkan. Kalau dia nggak bisa gerakin kakinya, kita yang gerakan.